pada jenisnya. La yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Tidak khusus untuk satu orang tanpa yang lainnya. Seperti yang tadi saya kasih contoh ya, seperti talibun. Saya bilang uridu taliban. Saya ingin seorang murid. Ya, yang mana banyak orang kan begitu. Sebab kata murid ini bersyirikat di dalamnya banyak orang. Ini berarti disebut nakirah. Ra'aitu rajulan, saya melihat seorang lelaki. Jadi jelas atau tidak? Ma'rifah atau nakirah? Nakirah, sebab tidak tahu siapa laki-laki itu. Jelas ya? Misalnya askini ma'an, beri saya minum air. Ma'an di situ apa? Nakirah atau ma'rifah? Hah? Nakirah, air apa saja, kasih air apa saja. Tapi maksudnya air minum ya. Maksudnya karena dia minta diberi air minum. Jadi jangan, oh kan ma'an nakirah. Ya. Bawain aja air di depan situ, paham ya? Nah, itu nggak benar kan? Sebab dia minta diberi minum. Orang biasanya kasih minum ya air putih. Air putihnya silahkan mau jenisnya air aqua atau air mineral atau air apa namanya, banyak sekali penamaan. Jelas ya? Yang bisa diminum. Nah, begitu. Baik. Jadi itu masih masuk dalam nakirah. Dia penamaan satu jenis belum ditentukan. Ya, belum ditentukan. Tidak khusus bagi sesuatu tanpa yang lainnya. Baik, kita disebut nakirah. Jadi hanya dua, ma'rifah dan nakirah. Sebenarnya kaidah lebih gampangnya begini. Ma'rifah itu apa? Tahu dulu jenis ma'rifah. Kalau sudah tahu jenis ma'rifah ada 5. Selain daripada 5 ini namanya apa? Nakirah, begitu saja. Lebih mudah kan? Baik. Ma'rifah itu setelah nama Allah. Jadi kalau ahli nahwu itu beradab mereka ya. Awalnya itu mereka terangkan dulu bahwa ma'rifah yang paling ma'rifah, tidak ada yang lebih ma'rifah darinya, itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Selain nama Allah, jadi mereka berbicara di sini, pembagian yang saya berikan di sini, ini pembicaraan selain dari nama Allah. Sebab kalau nama Allah tidak perlu dibicarakan, itu ma'rifah yang paling ma'rifah. Kan begitu? Jadi kalau ahli nahwu dia bahas misalnya selain itu, ini yang dia maksudkan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Terus antum lihat ada berapa saya sebut di sini pembagian ma'rifah? Ada 5, lihat nomornya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Itu ada maknanya ya. Karena ma'rifah dari sudut tingkatan yang paling ma'rifah di 5 ini, itu urutannya. Yang pertama yang paling ma'rifah dhamir. Setelah itu adalah al-alam. Setelah itu al-ismul mubham. Setelah itu al-mu'arraf bi'al. Setelah itu al-mudhaf di ma'rifah. Itu secara berurut. Yang paling tinggi ma'rifahnya. Iya. Yang pertama adalah domir dulu. Ya. Tadi apa domir itu? Kita sudah definisikan. Hal yang menunjukkan untuk orang yang berbicara atau yang dibicaraai atau yang dibicarakan. Ya. Pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga. Baik. Itu domir namanya. Domir ini karena memang banyak berulang dan sangat krusial sekali di pembahasan nahwu dan sarf, makanya saya khususkan pembahasan domir 2 halaman itu. Halaman setelahnya, halaman 62, halaman 63. Kita akan sampai ke situ nanti. Tapi jangan pindah dulu dari halaman 61 sekarang. Saya cuma isyaratkan ya, domir akan kita bahas. Jelas ya? Dan saya bagi di sini pembagian global dulu, bahwa domir terbagi 2. Ada yang baris, ada yang apa? Mustatir. Baris itu kelihatan domirnya. Anta, antuma, antum dan seterusnya kelihatan. Jelas ya? Ada yang mustatir, dia tidak kelihatan, ada dia di dalam. Di dalamnya itu ada domir. Jelas ya? Itu mustatir namanya. Baik. Berikutnya al-alam. Al-alam itu adalah penamaan. Al-alam. Penamaan. Kalau bukan al-ilmu ya. Al-ilmu itu apa? Ilmu. Kalau al-alam itu nama. Ya. Kalau orang kan sekarang sebut bendera itu alam juga ya. Alam. Kenapa? Karena bendera itu kalau sudah ada bendera, itu simbol penamaan untuk sesuatu yang dinamakan. Orang pasti tahu ini bendera, oh ini Indonesia. Ini misalnya negara Malaysia, ini Saudi Arabia, ini begini kan dilihat dari benderanya kan.
Ya, jadi itu pengenalan sama dengan nama. Jadi kalau sebut nama ya, misalnya Muhammad, itu alam untuk orang yang bernama Muhammad. Mahmud, alam untuk orang yang bernama Mahmud. Ahmad, alam untuk orang yang bernama Ahmad pada orang tertentu. Baik, dan itu ma'rifah namanya. Sudah ma'rifah. Itu kalau untuk orang namanya alamus syakhs, penamaan untuk orang. Dan ada alamul jins, penamaan untuk jenis. Untuk jenis, alam juga nama, tapi untuk jenis. Iya, tetap ma'rifah. Alamul jins contohnya Usama. Ya, Usama. Jadi Usama itu ada dalam bahasa Arab. Itu alamun li jinsi kulli asad. Semua yang namanya singa itu bisa disebut apa? Usama. Semua yang namanya singa Usama. Jelas ya? Jadi kalau ada yang di tengah hutan terus dia berkata Ja'a Usama, ya jangan antum berpikir oh ini teman saya si Usama datang. Jelas ya? Sebab Usama itu penamaan untuk setiap apa? Hah? Setiap singa. Iya. Masalahnya kalau kita kan orang ajam, taunya yang paling kencang kan singa kan, Asad gitu. Tapi sebenarnya Usama itu dipakai di kalangan orang Arab. Usama itu malah lebih umum. Maksud Usama ini dari jauh enggak kelihatan ini Asad atau Nimrun atau apa namanya Qaswar atau apa enggak tahu ya jenisnya apa dia. Tapi kalau bilang Usama itu sudah masuk jenis-jenis itu. Jelas ya? Kecuali kalau jelas konteksnya. Ra'aitu Usamata yakhtub. Saya melihat Usama khutbah. Nah, itu aman-aman saya. Ya kan? Karena tidak mungkin ada singa lagi berkhutbah. Berarti Usama ini orang gitu. Orang yang nama Usama sedang khutbah. Nah, itu kan indikasi ya di dalam bahasa. Baik. Sama dengan Abul Husain dengan Thu'ala. Abul Husain itu istilah untuk setiap serigala. Ya. Terus setiap serigala. Kalau dibilang ana lakaitu Abul Husain, saya berjumpa dengan Abul Husain. Nah, ini Abul Husain ini apa ini yang dia maksud? Jadi kalau dia berucap seperti itu, dia bilang ana lakaitu Abul Husain fid dukkan. Saya berjumpa dengan Abul Husain di toko. Nah, itu enggak masalah, aman saja itu. Tapi kalau dia bilang ana lakaitu Abul Husain bil wadi, saya ketemu Abul Husain di lembah. Nah, itu berarti ketemu siapa? Ketemu serigala. Jelas ya? Baik. Berikutnya ismul mubham. Ismul mubham ini terbagi dua, ada namanya ismul isyarah dan ada namanya ismul mausul. Ini disebut ismul mubham. Kenapa disebut mubham? Sebab dia kata sambung, kata tunjuk. Ya kan? Kata tunjuk ini itu ya. Ini itu kan sebenarnya enggak begitu kelihatan, tapi dia nunjuk sesuatu tertentu. Tapi sesuatu ini apa? Harus disebut dulu. Hada kitabun. Nah, itu barulah kelihatan. Jelas ya? Nah, yang sambungnya juga begitu, kata sambungnya. Yang apa gitu. Begitu ada dia sambung, maka kelihatan. Itu ma'rifah, dia masuk ke dalam ma'rifah. Nah, karena ini ada pembahasan khusus ismul isyarah, ismul mausul, makanya itu datang di pembagian setelah domir. Antum lihat ismul isyarah pembahasannya di halaman 64. Dan ismul mausul pembahasannya di halaman 65. Jelas ya? Halaman 65. Baik. Kita akan sampai ke situ dulu. Sekarang kita tetap dulu di halaman 61. Baik, yang keempat, al-mu'arraf bi'al. Al-mu'arraf bi'al. Yang masuk di dalamnya alif lam. Jadi semua isim yang ada alif lamnya itu pasti apa? Pasti ma'rifah. Semua yang ada alif lamnya pasti ma'rifah. Malah kadang kalau nakira itu gampangnya kalimat yang tidak ada alif lamnya disebut apa? Nakira. Itu ciri umumnya ya, tapi tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Jelas ya? Misalnya saya bilang tahta misalnya saya bilang tarfu qalamin, ujung pena. Ya, tarfu qalamin.
Qalamin di sini tidak ada alif lamnya, tapi dia ma'rifah. Kenapa? Karena dimudhaf kepada ujung pena. Jadi ujung pena itu berarti pena tertentu. Dia bukan semua pena. Jelas ya? Dia pena tertentu. Baik. Jadi ini al-mu'arraf bi al, kalau sudah ada alif lamnya itu tanda dia ma'rifah. Tanda dia ma'rifah. Baik. Tapi belum tentu yang tidak ada alif lamnya bukan ma'rifah. Belum tentu ya. Misalnya Aisyah tuh ma'rifah atau bukan? Ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah? Karena di alam. Tidak ada alif lamnya ya, di alam. Jelas ya? Baik, domir semuanya tidak ada alif lamnya, tapi di alam juga. Jadi belum tentu kalau tidak ada alif lamnya dia nakir, belum tentu. Tapi kita katakan tadi ciri kebanyakannya kalau tidak ada alif lamnya, kebanyakannya disebut apa? Nakirah. Kebanyakannya. Baik. Berikutnya al-mudhaf li ma'rifah, yang dimudhafkan kepada ma'rifah. Iya, dimudhafkan kepada ma'rifah. Misalnya kitabun. Kitabun ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Kitabun. Kitabun buku. Buku apa? Kan tidak jelas. Tapi begitu dikatakan kitabu nahwin misalnya. Kitabun nahwi. Nah, ini jadi ma'rifah dia. Ini buku tentang nahwu. Atau buku tidak tahu milik siapa. Saya katakan kitabu Ahmada. Ini bukunya si Ahmad. Nah, itu berarti sudah jelas bukunya siapa, buku apa. Itu buku milik si Ahmad. Jelas ya? Baik. Jadi kalau dia disandarkan di mudhaf kepada ma'rifah, disandarkan kepada sebuah ma'rifah, maka dia juga menjadi ma'rifah. Selesai sini ya. Apa itu ma'rifah dan apa itu nakirah? Baik, dari ma'rifah tadi tersisa berapa pembahasan tadi yang belum kita terangkan? Ada 3 pembahasan. Domir, ismul isyarah dan isim mausul. Nah, ini kita akan terangkan dalam 4 halaman setelahnya. Domir 2 halaman, ismul isyarah 1 halaman, dan isim mausul 1 halaman. Ini bagan-bagannya ya. Domir ini di halaman 62. Ini perhatikan ya, agak panjang sedikit ini. Yang dapat antum tarik napas dulu. Sebab domir ini termasuk pembahasan yang paling banyak berulang. Jadi kita sebenarnya harus kuasai. Ya, menguasai domir itu sebenarnya mudah saja. Kalau kita ingat satu bagannya itu, makanya saya kasih yang mudahnya itu halaman 63. Itu ingat mudahnya dulu. Halaman 63 itu. Kalau lihat bagannya itu sudah mudah. Jelas ya? Nah, nanti masuk ke rincian itu halaman 62, itu yang merinci domir-domir itu di mana penggunaannya. Kalau begitu kita ke halaman 63 dulu, saya kasih dulu antum yang mudah ya. Ya supaya gampang ini ya. Jadi domir itu di posisinya ada posisi dia marfu karena domir adalah isim atau fi'il? Domir, isim atau fi'il? Isim. Baik, karena dia isim itu kalau di bab i'rab nanti itu hanya berlaku 3, marfu, mansub, dan apa? Majrur atau makhfud. Di dhamma, di fathah atau di kasrah. Jelas ya? Nah, itu kalau isim. Kalau fi'il berlaku 3. Apa fi'il kalau fi'il? Marfu, mansub, dan majzum. Ya. Dhamma, fathah, sukun. Nah, itu khusus fi'il. Nah, karena dia isim, ingat itu. Di posisi isim itu, domir, karena dia isim, posisinya 3. Kadang dia marfu, kadang dia mansub, kadang dia apa? Kadang dia majrur. Ya, maka saya berikan posisi gampangnya untuk mengingat domir-domir itu. Saya kasih dulu posisi marfu ya. Ya. Coba antum ikuti. Marfu'un. Ad-domiru marfu'un. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Huwa apa? Huwa dia laki-laki. Untuk apa ini? Yang berbicara, diajak bicara, atau yang dibicarakan? Pihak pertama, kedua, atau yang ketiga? Pihak ketiga. Ini pihak ketiga ya, yang gaib. Kalau istilah bahasa Arabnya gaib.
domir gaib. Baik, tidak apa-apa saya kasih pembagian domir lain ini. Ad-domiru mutakallimun, mukhatabun, ghaibun. Jadi ad-domir ada yang untuk mutakallim, yang dibicarakan, diajak bicarai. Ada yang mukhatab, yang dibicarai. Ini dada gaib pihak ketiga. Ini pihak pertama, pihak kedua mukhatab, dan yang gaib pihak ketiga. Jelas ya? Jadi itu pembagian dhamir. Sekarang kita rinci ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Ini dhamir apa namanya? Ini namanya dhamir gaib. Baik. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Ini dhamir apa? Mukhatab. Ana nahnu. Ini dhamir mutakallim. Huwa untuk dia laki-laki yang dibicarakan, satu orang. Huma untuk dia laki-laki yang dibicarakan, dua orang. Huma dua orang laki-laki yang dibicarakan. Hum banyak laki-laki yang dibicarakan. Hiya seorang perempuan yang dibicarakan. Huma dua orang perempuan yang dibicarakan. Hunna banyak perempuan yang dibicarakan. Itu pihak ketiga semua ini. Jelas ya? Baik. Berikutnya anta antum antum. Anta orang yang diajak bicara, satu orang laki-laki. Antuma dua orang laki-laki yang sedang diajak bicara dan diajak bicara. Antum banyak orang laki-laki yang diajak bicara. Anti satu orang perempuan yang diajak bicara. Antuma satu dua orang perempuan yang dibicarai. Antunna banyak perempuan yang diajak bicara. Ini semuanya dhamir mukhatab. Jelas? Ana satu orang pembicara. Nahnu lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang. Tidak ada dhamir musannanya ya kalau pembicara. Karena pembicara itu satu orang atau dua orang. Ya, kadang satu orang dia bahasakan banyak orang juga pakai kata nahnu. Bukan karena dia banyak, tapi kadang dia bicarakan untuk membesarkan sesuatu. Baik. Selesai sampai sini? Baik, kita kembali kepada halaman 63 tadi. Marfu itu bentuk dhamirnya seperti itu ya, urutannya. Huwa huma hum, diikuti huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Sekali lagi, huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Ana nahnu. Di posisi mansub, bagaimana bentuk domirnya? Ini sama ya, domir juga ini. Tapi dia ini kalau dia mansub begini tulisannya, begini bentuknya. Iyahu iyahuma iyahum. Sekali lagi, iyahu iyahuma iyahum. Iyaha iyahuma iyahunna. Iyaka iyakuma iyakunna. Afwan, iyaka iyakuma iyakum. Iyaki iyakuma iyakunna. Iyaya iyana. Baik, kalau dia di posisi mahfud atau majrur, bihi bihima bihim. Biha bihima bihinna. Bika bikuma bikum. Biki bikuma bikunna. Bi bina. Ini kasih bi domir ya. Kalau dia mudhaf bisa juga. Misalnya qalam kita kasih masuk. Qalamu, qalamuhu, qalamuhuma, qalamuhum. Bisa. Saya kasih kata lain selain qalam, berat mungkin pakai mim ya, pakai bahasa ya. Kitabun, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, diikuti.
kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna. Baik, sama ya, begitu aja cara memasukkannya. Baik, sekarang ini kalau dia berdiri sendiri, domirnya ini berdiri sendiri, ya, atau dia nyambung dengan isim atau huruf. Sekarang kalau dia di dalam fi'il bagaimana? Kalau dia di dalam fi'il, ini saya kasih 3 fi'ilnya sekaligus, sebab ini yang kadang ini yang paling sering digunakan, paling banyak berjalan. Fi'il madhi urutannya dengan menggunakan domir. Ya, kita lihat fi'il madhinya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Jelas ya? Ini kalau fi'il madhi. Saya kasih contoh lain seperti ini. Darasa. Coba kita buat seperti ini. Darasa, darasa, darasu. Darasat, darasata, darasna. Darasta, darastuma, darastum. Darasti, darastuma, darastunna. Darastu, darasna. Bisa kan? Baik, saya kasih contoh lain. Alima. Coba alima, alima, alimu. Alimat, alimata, alimna. Alimta, alimtuma, alimtum. Alimti, alimtuma, alimtunna. Alimtu, alimna. Nah, Masya Allah, sudah bagus antum berarti ya. Ini antum sudah pegang kuncinya ilmu tasrif semuanya. Jadi antum dapat kalimat diginikan saja, masuk semua itu domir. Itu untuk melatih. Jadi kalau antum tidak melatih seperti itu, masalahnya nanti itu akan repot ketika bercakap. Repot ketika apa? Bercakapnya. Ini lagi banyak orang bicara sama siapa. Nah, cara membahasakan kalimatnya itu, kalau kita tidak membiasakan lisan dengan tasrif itu tadi, sulit mengungkapkannya. Sulit apa? Mengungkapkannya. Baik, sekarang di fi'il mudhari'nya, yaf'ulu. Al-mudhari'u yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'alna, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu. Baik, saya kasih kata yang lebih mirip ya. Yadrusu. Yadrusu, yadrusani, yadrusuna. Tadrusu, tadrusani, yadrusna. Tadrusu, tadrusani, tadrusuna. Tadrusina, tadrusani, tadrusna. Adrusu, nadrusu. Gimana, bisa kan? Coba antum masukkan sendiri. Yaktubu. Baik, berarti masih belum seragam. Iya. Ayo coba bersama. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Baik, taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Baik, gitu aja semua. Semua mudhari di seperti itu. Jelas? Nanti akan datang antum lihat di wazan tasrif antum. Semua fi'il yang saya kasih contoh, saya sudah tasrif ke bawah seperti itu. Untuk tasrif memperjelas domir-domirnya. Tasrif memperjelas apa? Domir-domirnya. Antum lihat di halaman
Terlihat halaman 76. Kita baca satu bagan ya, nggak apa-apa. Sekarang sudah mulai bisa kita baca bagannya. Ya sudah ada bekalnya ya. Jadi memang sebelum masuk ke sini saya kasih dulu bekal pengantarnya supaya tidak aneh membaca bagan ini. Ya. Coba terlihat halaman 76. Kita tasrif lurus dulu ya, tasrif lurus. Ya. Yang lurus ini itu dasarnya tasrif. Sebenarnya itu intinya. Yang ke bawah ini itu tasrif ditambahkan supaya memudahkan cara merinci domir, cara merangkai mana yang mudzakkar, mana yang mufrad, mana yang mutsanna dan mana yang jamak. Begitu aja sebenarnya. Tasrifnya ini untuk mempermudah. Ya. Mempermudah. Tapi kalau antum sudah belajar, ini tasrif ke bawah ini tidak diperlukan lagi. Kalau sudah lancar, tidak diperlukan. Cuman perlu tasrif yang datar ini, yang di kolom warna merah ini. Itu aja yang perlu dihafalkan, dilancar. Ya, lancar sampai dihafal di luar kepala. Di luar kepala ya maksudnya bukan tidak masuk ke kepala ya. Tapi maksudnya saking melekatnya begitu, ya ndak di ini pun sudah bisa ngomong gitu. Tapi kalau ndak masuk ke kepala itu nggak bisa ngomong. Baik, coba kita lihat fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Maf'alunnya dua kali dibaca ya, karena itu isim zaman dan isim makan dua di situ. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Ya. Saya kasih contoh-contoh di situ penerapan. Nasara yansuru nasran wa mansaran. Bagan di bawahnya nasara yansuru nasran wa mansaran. Nasirun mansurun. Unsur la tansur. Mansarun mansarun minsarun. Nusira yunsaru. Lihat itu di setiap bagan itu sudah ada tasrif ke bawah yang menerangkan domirnya atau menerangkan dia mufrad, muannats dan mutsanna. Coba fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Af'ulu naf'ulu. Fa'lan. Fa'lan fa'laini fa'latin. Ya, fa'lan mufradnya. Fa'laini apa? Muannasnya. Fa'latin ini jamaknya. Tapi di sini jamak apa ini? Jamak taksir. Ya, jamak taksir. Karena biasanya kalau dia masdar di jamak itu biasanya masdar menjadi jamak taksir biasanya. Baik. Sama dengan masdar mimi. Wa maf'alan itu masdar mimi namanya. Akan datang nanti ya pembahasan masdar mimi. Wa maf'alan wa maf'alaini wa maf'alatin. Diikuti. Fa'ilun. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna. Mufrad, muannas, mudzakkar untuk laki-laki. Kalau muannasnya fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun. Maf'ulun sama seperti itu ya, mudzakkar dan muannas, mufrad, mutsanna dan jamak. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Coba misalnya kita kasih darsun tadi, madrusun, madrusani, madrusuna. Madrusatun, madrusatani, madrusatun. Baik, dan seterusnya ya. Jadi ini domirnya ya, saya terangin bagan. Jadi bagannya ini sekarang sudah gampang ya dipahami.
Jadi kenapa ini rinciannya? Sebenarnya rinciannya ini supaya mempermudah antum saja. Dibuat bagan seperti ini panjang buatnya, terus didetailkan, itu supaya terbiasa lisan antum. Dan ada sebenarnya faedah lainnya. Sebab kata-kata itu ada yang tengahnya huruf illah. Nah, itu cara merubahnya itu kadang agak rumit ya. Nah, makanya pemula itu biasanya sulit untuk merangkai. Karena itu saya buatkan setiap dari timbangan ada bagan-bagan yang menjadi standar. Jadi contoh-contoh lain diikutkan di situ. Akan diperlakukan semisal dengan itu. Baik. Kita kembali tadi ke halaman domir. Ke halaman 63 tadi. Baik, sekarang fi'il amr. Fi'il amr itu ada 6 wazan saya. Sebab fi'il amr itu selalu dia terkait dengan mukhatab. Kan diperintah kan? Diperintah itu biasanya orang yang di depan kita langsung. Iya. Jadi if'al, if'ala, if'alu. If'ali, if'ala, if'alna. Baik. Seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, kalau saya bilang si fulan hendaknya dia pergi, itu kan perintah juga kan? Nah, itu bisa juga. Tapi kalau dalam bahasa Arab dikasih lam di depannya. Lam itu lam menunjukkan perintah. Ya misalnya dia dari atas ini mudhari'nya liyaf'al, liyaf'ala, liyaf'alu, litaf'al, litaf'ala, litaf'al, liyaf'alna. Begitu. Jelas ya? Dan ini nanti ada pembahasannya sebab kalau sudah ada lamnya itu masuk ke dalam majzum yang dijazm. Jazm itu dua, apakah disukun atau ada yang dihilangkan hurufnya, dihilangkan nunnya atau dihilangkan huruf illahnya. Jelas ya? Dan itu akan datang nanti pembahasannya. Baik, jadi kalau ringkasnya seperti ini aja. Kalau antum sudah paham ini, bagan ini terbiasa, berarti domir-domir itu antum sudah familiar. Jelas ya? Jadi misalnya fa'ala, fa'ala ini antum bilang domirnya di dalamnya apa? Lihat sini, domir apa di dalamnya? Huwa. Fa'ala domirnya di dalamnya huma. Begitu aja umumnya ya. Apakah dia di dalamnya atau di situ domirnya langsung alifnya atau wawunya? Nah, ini rincian yang seperti itu. Itulah di halaman 62. Jelas ya? Nah, kita sekarang kembali ke halaman 62 untuk masuk ke dalam rincian yang lebih mendetail ke dalam penempatan domir dan cara menilainya sebagai domir. Baik, kita lihat halaman 62. Ikuti ad-domiru. Ta'rifuhu ma wudi'a li mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin kismahu barizun mustatirun barizun muttasilun munfasilun muttasilun mahallu raf'in. Di mana mahallu raf'in itu? Itu yang di ujung ini itu mahallu raf'in di samping. Mahallu raf'in diikuti mahallu raf'in ta'ul fa'ili fa'alta fa'alti fa'altuma fa'altum fa'altunna fa'altu alif itsnaini fa'ala fa'alata yaf'alani taf'alani if'ala wawul jama'ati fa'alu yaf'aluna taf'aluna if'alu ya'ul mukhatabati taf'alina if'ali nunun niswatin fa'alna yaf'alna taf'alna if'alna. Jadi ini digabungkan semua ya, dari fi'il mudhari, dari fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Yang ada fa'ilnya, yang ada alif itsnainnya, yang ada waw jamaahnya, yang ada ya mukhatabanya, ada semua di situ. Baik. Kita baca dulu ya, baru saya terangkan lebih jelas. Mahallu nasbin wa khafdin. Sekali lagi, mahallu nasbin wa khafdin. Ya'ul mutakallim. Irhamni. Irhamni mahalla nasbin. Ighfirli mahalla jarrin. Kaful mukhatabi.
Akramtuka mahalla nasbin. Amaluka mahallu jarrin. Haul ghaibi. Akramtuhu mahalla nasbin. Hada amaluhu mahallu jarrin. Yang ketiga, mahallu raf'in wa nasbin wa khafdin. Nal fa'ilin. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana mahalla jarrin. La tu'akhidna mahalla nasbin. In nasina mahalla raf'in. Barizun munfasilun bi mahalli raf'in. Huwa huma hum hiya huma hunna. Anta antuma antum anti antuma antunna. Ana nahnu munfasilun bi mahalli nasbin. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna. Iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna. Iyaya iyana. Mustatirun mustatirun. Wujuban jawazan. Wujuban fi fi'l al-amri al-wahid al-mudhakkari. If'al المضارع المبدوء بتاء الخطاب للواحد. كمان diikuti المضارع المبدوء بتاء الخطاب للواحد. بتاء الخطاب للواحد. تفعل. Baik. Al-mudhari'ul mabdu'i bi hamzatil mutakallimi. Af'alu. Al-mudhari'ul mabdu'i bin nuni. Naf'alu. Jawazan fi ghairil madhkura. Fa'ala fa'alat. Yaf'ulu taf'ulu. Baik, sekarang kita lihat ya bahwa domir itu dari sudut definisi sebenarnya saya sudah kasih tadi bagannya ya. Bagan yang saya berikan ini menggambarkan definisi. Jadi mawudi'a li mutakallim, hal yang diperuntukkan untuk pembicara atau mukhatab, lawan bicara atau ghaib, pihak ketiga. Pihak ketiga. Jadi itu yang disebut domir. Domir itu terbagi dua. Ada domir baris, ada yang domir apa? Mustatir. Makanya di Arab itu kan sering dikatakan wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Kalau dia mustatir ada dua, mustatirun wujuban, mustatirun jawazan. Gimana cara membedakannya? Ini rinciannya. Kalau antum hafal, pahami bagan ini, mudah antum membedakan. Jelas ya? Bagan ini kuncinya. Ya. Bagan ini kuncinya. Baik, sekarang baris dulu. Baris itu dua macam. Domir baris. Baris itu artinya yang tampak, yang kelihatan. Yang tampak itu dua macam. Ada yang bersambung, kelihatan tapi dia bersambung. Ada yang dia tidak bersambung, kelihatan tidak bersambung, berdiri sendiri. Jelas ya? Yang bersambung itu di domir yang bersambung, bersambungnya ada yang di posisi dia fi mahalli rafid, di posisi dia dihukum marfu, ada di posisi bisa dihukum marfu, bisa dihukum mansub. Ada yang di posisi bisa tiga, bisa dihukum marfu, bisa dihukum mansub, dan bisa dihukum makhfud. Afwan, yang kedua tadi di posisi hukum mansub dan apa? Makhfud. Jadi tiga posisi. Ini rinciannya di sini. Jadi antum dah hafal juga mahalli rafd ini, enggak ada masalah. Yang penting antum tahu ini isinya. Ya. Ya mahalli rafa. Ya mahalli rafa ada berapa tadi? Hah? Ini mahallu raf'in. Ada 5 ya. Nah ini ta'ul fa'il, yang pertama ta'u al fa'il. Ada ta'nya.
yang menunjukkan dia apa? Dia fa'il. Ada ta di situ. Nah, ta fa'il ini masuk aja, lihat aja ini kalimatnya. Fa'alta, fa'alti, fa'altuma. Tuma ini dipakai untuk dua ya. Mudzakkar dan muannas kan sama tulisannya kan? Tapi ini kalau mau diulangi dibilang fa'altuma, fa'altuma begitu kan harusnya. Ya. Baik, fa'altum, fa'altunna, fa'altu ini 3. Apa namanya? Jadi totalnya semuanya ada 6. Kalau dirinci sebenarnya 7 ya. Ta, ti, ya, tuma dengan tu. Jadi semua yang mukhatab dan mutakallim satu, ana. Nah, itu semuanya masuk ke ta fa'il namanya, ta pelaku. Ya. Ta fa'il. Baik, berikutnya yang kedua alifu al-itsnain. Yang pakai alif itsnain, ada alif menunjukkan dia dua. Fa'ala, ini alifnya ini, lihat ini alif. Itu menunjukkan dua. Itu dhamir ini namanya. Alif itsnain. Jadi kalau ini di i'rab, cara i'rabnya gimana? Jadi fa'alta. Kita katakan fa'ala fi'il mudhari'. Terus ta, kita katakan ta adalah dhamir barizun muttasilun. Barizun muttasilun marfu'un fa'il. Dia marfu' sebagai apa? Fa'il. Karena ya, makanya dibahasakan ta'ul fa'il. Ini ta pelaku. Jadi fa'il itu selalu apa? Selalu marfu'. Kalau dia fa'il, pelaku selalu marfu'. Sampai ini ti juga gitu. Jadi cara nguraikannya fa'ala fi'il mudhari'. Ya, domirnya, domir ti di sini ta itu adalah fa'ilnya. Jelas ya? Ya, fa'altu mah juga seperti itu. Ini ada rinciannya ya di pembahasan ini. Cuman tuh ambil yang ringan-ringannya aja. Ya bilang aja fa'ala fi'il mudhari', tuma itu adalah fa'ilnya. Begitu selesai saja. Jelas ya? Baik, fa'altum juga seperti itu. Fa'altunnya sama, fa'altu juga sama. Jadi antum ingat saja tak fa'il ini semua ya. Berikutnya aliful itsnain, fa'ala. Bagaimana cara menguraikannya? Kita bilang fa'ala, fa'al fi'il mudhari'. Terus alif di situ itu adalah domirun barizun muttasilun marfu'un fa'il. Jadi itu alif namanya aliful itsnain. Jadi bilang aliful itsnaini domirun barizun muttasilun fa'il. Fa'ilun marfu'. Jelas? Mudah kan? Fa'alata sama. Jadi fa'alata sama juga. Di sini dibilang fa'alata fa'al fi'il mudhari'. Ta'nya tanda muannas, bilang alamatut ta'nis ta. Alif ini domirnya menunjukkan dia dua, marfu'. Ya. Yaf'alani sama. Yaf'alani alifnya menunjukkan fa'ilnya dua orang, aliful itsnain. Nunnya ini tanda apa namanya? Tanda muthannanya. Ya. Baik, taf'alani juga seperti itu. If'ala ini sama dengan if'ala, fi'il amr. Fa'ilnya mana? Ini alif itsnain. Alif itsnain. Jadi ini fa'il semuanya. Alif itsnain. Jadi begitu cara mengi'rabnya. Wawul jamaah. Mana fa'ilnya? Ini waw. Jelas ya? Ada waw. Fa'alu waw. Yaf'aluna wawnya. Taf'alu waw. Ya. Sisa ini kalimat-kalimat di belakangnya ini gampang ya. Di misalnya fa'alu ini alif. Alifnya ini karena apa namanya? Itu ditambahkan setelah waw. Ditambahkan setelah waw. Nunnya ini menunjukkan bahwa dia jamak. Menunjukkan bahwa dia jamak. Begitu. Tapi domirnya ini waw ini yang dihitung. Domirnya. Berikutnya ya'ul mukhatabah. Taf'alina ini ya-nya ini yang dimaksud. If'ali ini untuk fi'il amarnya. If'ali ini ya mukhatabah. Nunun niswa. Nunun niswa. Nun yang menunjukkan banyak perempuan. Perempuan banyak orang. Nah, itu ada berapa di sini? Ada 4. Ya, nun niswa. Fa'alna, yaf'alna, taf'alna dengan if'alna. Fa'alna ini fi'il apa ini? Fa'alna madhi atau mudhari'? Madhi. Yaf'alna mudhari'. Taf'alna mudhari'. If'alna fi'il amr. Baik, jelas sampai sini?
Baik, ini semuanya dihukum marfu, di posisi marfu. Berikutnya ada yang di posisi mansub dan di posisi apa? Majrur, atau di posisi makhfud. Itu ada 3, ya mutakallim, kaf al-mukhatab, dan ha al-ghaib. Ya, kaf, dan ha. 3. Contohnya irhamni, nininya ini. Nah, ini irhamni, ya Allah rahmatilah saya. Rahmati saya. Jadi siapa yang dirahmati? Si saya, dia yang kena lakuan. Makanya dia mansub. Nunnya disebut di sini nunul wiqayah. Nun penjagaan saja. Ditambah di situ untuk membedakan antara fiil dan apa? Ya-nya. Nah, itu orang Arab itu kadang dia pakai nun itu untuk itu fungsinya. Jelas ya? Baik. Ighfirli. Ini fi mahalli jarrin, sebab dimajrurkan dengan huruf apa? Huruf lam. Dimajrurkan oleh huruf lam. Kaf al-mukhatab. Nah, ini akramtuka, kanya di sini. Akramtuka, dia mansub karena dia maf'ul bihi. Amaluka, amal mudhaf dan ka mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dia selalu apa? Selalu majrur. Selalu majrur. Nah, ini fi mahalli jarrin namanya. Baik, berikutnya ha al-ghaib, akramtuhu mahallu nasbin. Hada amaluhu, hunya di sini sebagai mudhaf ilaih. Jelas ya? Jadi ini penggunaan domir kayak gini. Nah, bentuknya, posisinya, ya dia kapan di posisi marfu kayak begini, di posisi mansub begini, di posisi majrur begini. Kalau dia bersambung, kalau dia berdiri sendiri, nah kayak gini posisinya. Jelas ya? Nah, sekarang ini 3 ini. Nun, na untuk kami. Ya. Mutakallim banyak orang. Nah, itu bisa dia pada dipakai nun ini, nun sebagai fa'il ini bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. 3-tiganya bisa. Terkumpul dalam satu ayat. Jadi kalau antum ingat ayat ini, hadir 3 contoh. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana, nunnya di situ majrur ya. Rabb mudhaf, na mudhafun ilaih. Jadi dia pasti majrur. La tu'akhidna. La tu'akhidna itu permohonan supaya kita tidak dihukum. Siapa yang minta tidak dihukum? Kami nih, maf'ul. Makanya di situ fi mahalli nasbin, la tu'akhidna. Nanya di situ ya. In nasina. Kalau kami lupa, maksudnya lupa itu siapa pelakunya? Kami, ya kan? Makanya di situ fa'il namanya. Jelas sampai sini? Baik. Selesai sudah, ini penggambaran bagaimana domir-domir itu kalau dia di posisi bersambung, di posisi baris muttasil. Sekarang kalau dia munfasil, ini sudah mudah ya, munfasil ini. Munfasil kalau dia posisi sendiri, tidak bersambung. Tampak. Cuma ada 2, dia marfu atau mansub. Ini yang sudah kita hafalkan, sudah kita ulangi. Yang terakhir adalah domir di posisi dia mustatir. Kan domir ada berapa tadi? Terbagi berapa domir? Terbagi 2. Apa itu? Barizun dan mustatir. Baris kita sudah selesaikan. Yang baris terbagi 2 juga. Apa tadi terbagi 2? Muttasil dan munfasil. Sudah selesai penjelasannya. Sekarang kita akan terangkan domir mustatir. Domir mustatir, yang mustatir itu ada 2 bentuk. Ada yang mustatir wujuban, dan ada yang mustatir apa? Jawazan. Ini aja antum lihat. Jadi selain yang kita terangkan domir-domir tadi itu, yang baris, selain yang baris namanya apa? Namanya mustatir, begitu saja. Selain yang baris namanya mustatir. Selesai. Mudah atau tidak? Mudah kan? Ya, cuman yang mustatir ada 2 jenis. Ada yang mustatir jawazan, ada yang mustatir apa? Wujuban. Mustatir wujuban ada berapa? Ada 4. Nah, ini antum ingat aja. Mustatir wujuban ada 4. Yang pertama fi'il amr. Dia bilang if'al. Jadi if'al dikatakan if'al fi'il amr. Wa fa'iluhu, fa'ilnya di mana? Domirun mustatirun apa? Wujuban. Takdirnya apa? Anta. Takdirnya anta. Jelas ya? Enggak apa-apa kalau itu mau tulis anta di situ, enggak apa-apa, supaya
antum enggak bingung nanti. Itu wujuban ya anta. Berikutnya al-mudhari al-mabdu. Ini itu tadi fi'il amr. Ini sekarang fi'il mudhari. Fi'il mudhari ada 3 yang mustatir wujuban di fi'il mudhari. Yang pertama yang didahului dengan ta'ul khitab untuk satu orang. Jadi untuk mukhatab mudzakkar satu orang. Ya, yaitu pada taf'ulu. Taf'ulu ya, itu anta juga ya. Anta. Jelas ya? Tapi mudhari, taf'ul. Ya, taf'al anta. Jelas ya? Jadi dalam dikatakan domir mustatirun wujuban, takdiruhu anta. Baik, al-mudhari al-mabdu' bi hamzah al-mutakallim. Ini af'alu. Jadi semua yang af'alu, kalau di i'rab af'alu dikatakan itu adalah fi'il mudhari. Dan fa'ilnya domir mustatir wujuban, takdiruhu ana. Mustatir wujuban, takdirnya apa? Ada, saya. Ya. Kemudian al-mudhari al-mabdu' binun. Mudhari yang dimulai dengan nun. Nah, ini naf'alu. Nah, ini dia domir mustatir wujuban, takdiruhu nahnu. Kami. Baik, berikutnya selain daripada itu namanya jawazan. Fa'ala. Di dalamnya fa'ala apa? Huwa. Jadi katakan fa'ala, fa'al fi'il mudhari'. Wa fa'iluhu domirun mustatirun apa? Jawazan, takdiruhu huwa. Fa'alat. Fa'alat. Bagaimana mengirabnya? Fa'ala fi'il madhi. Fa'ilnya di mana? Mana fa'ilnya? Ta'nya itu apa itu tak? Ini antum bicara domir mustatir jawazan. Jadi harus selalu antum bilang fa'ilnya pasti domir mustatir. Jawazan, takdirnya apa? Hiya. Sisa mungkin antum bertanya, loh taknya apa gunanya? Taknya kata ahli nahwu alamatut ta'nis, tanda bahwa ini muannats. Jadi itu untuk membedakan huwa dengan hiya. Kalau hiya pakai tak seperti itu untuk membedakan dengan huwa. Kalau huwa tidak ada taknya. Jelas ya? Baik. Berikutnya yaf'alu. Yaf'alu ini domir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Ini fi'il mudhari'nya ya. Taf'alu ini fi'il amr, fi'il mudhari'nya juga. Tapi untuk tak mukhatab. Taf'alu anta. Afwan. Taf'alu ini untuk perempuan ya. Untuk perempuan. Hiya. Taf'alu hiya. Ya, taf'alu hiya. Dikatakan domir mustatir jawazan takdiruhu hiya. Baik, selesai sampai sini? Ya. Kalau antum ada masalah di domir, antum balik saja ke halaman ini. Lihat kembali, ini posisi cara membahasakannya gimana. Ya, karena satu kali majelis begini, ini mungkin sudah bisa dipahami tapi belum bisa dikuasai semuanya secara menyeluruh. Tapi kalau antum sudah paham, ada masalah balik aja ke halamannya. Antum sudah tahu di mana. Saya harus murajaahnya di mana, harus melihatnya di mana. Ya, tapi bersamaan dengan antum mengulang terus, insyaallah kalau sudah terbiasa, itu akan melekat, akan mudah nanti. Tidak perlu lagi antum ke halaman ini. Jelas ya? Malah kalau orang sudah baca kitab itu banyak orang syekh-syekh besar itu dia sudah lupa masalah domirnya ini mustatir, wujuban dan seterusnya. Sebab dia tidak perlu lagi itu. Karena mereka sudah masuk ke makna lebih mendalam lagi. Kelasnya bukan di situ lagi. Jelas ya? Jadi kadang yang gitu-gituan dia tidak paham juga, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kita yang baru belajar memang harus apa? Harus masuk merinci, harus kenal benaran dulu. Ya, setelah kenal benaran lama tidak jumpa, nggak ada masalah itu. Karena sudah kenal kan, begitu jumpa lagi dia bisa ingat langsung. Ya, baik. Tapi kalau kita sudah tidak pernah jumpa, tidak pernah kenal, tiba-tiba mau ingat, bagaimana caranya? Ya, baik. Selesai domir. Sekarang kita berpindah kepada ismul isyarah. Ismul isyarah. Apa itu ismul isyarah? Halaman 64. Diikuti ismul isyarati. Ismul isyarati. At-ta'rifu ma wudi'a li muayyanin bi isyaratin hissiyatin. Ma wudi'a li muayyanin bi isyaratin hissiyatin. Da
Langsung da. Lil mufradil mudzakkari. Hada, dalika. Di, dihi, ti, tihi. Lil mufradatil muannatsati. Hadihi, tilka. Dani, daini. Lil muthannal mudzakkari. Hadani, hadaini. Tani, taini. Lil muthannal muannathi. Hatani, hataini. Ulai li jami'id dzukuri wal inathi. Haulai, ulaik. Haulai, ulaik. Baik, dilihat di tabelnya ya. Tabelnya ini merinci semua yang ada di atas. Secara di dalam bentuk bagan ya, menggambarkan kaidahnya supaya melekat di ingatan. Jadi ini bagan-bagan ini itu antum itu kayak begini model penanamannya ya kalau di metode. Jadi bagan itu dibuat pohon-pohonnya itu ya. Itu supaya antum ada kayak memotret sesuatu. Potretnya sudah kelihatan. Gitu kan? Nah, sisa bagaimana rinciannya ini itu perlu dipahami. Nah, kalau potretnya sudah ada, sudah dipahami, akan lengkap nanti. Akan lengkap. Jadi selalu ada potretnya untuk mengetahui peta dari pembahasan pohon pembahasannya itu kayak gimana. Baik. Dani diikuti da. Dani, daini. Dani, daini. Baik. Kita ulangi dari atas dulu ya. Da. Dani, daini. Ulai. Ini harusnya pakai waw di sini ya. Ada wawnya di depannya. A terus waw. Cuma wawnya itu biasanya tidak dikasih apa? Diharokati begini. Coba lihat di halaman saya. Jadi begini dia. Ula I. Cuma wawnya ini bukan ini waw diharokat gini. Ini dia tidak dibaca. Wawnya ini tidak dibaca. Jelas ya? Jadi wawnya tidak dibaca. Jadi dibacanya ulai begitu. Karena itu ditulis di buku itu tanpa waw karena memang tidak dibaca. Ya, tapi kalau di penulisan boleh dia tetap ada. Ya. Karena itu kalau antum lihat di penulisan Al-Qur'an tetap ada ya. Tetap ada. Karena di bacaan kita tidak dibaca. Di bacaan kita tidak dibaca. Mungkin antum ada yang bertanya, kenapa di dalam mushaf itu tertulis ana, kan panjang itu alifnya. Sedangkan di bacaan alifnya tidak dibaca. Dibaca ana saja. Ya, itu bacaan kita tidak dibaca. Tapi ada bacaan lain dibaca. Iya. Jelas ya? Id yaqulu li sahibi ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Itu ada di bacaan sebagian qiraah. Kalau di bacaan kita enggak seperti itu. Id yaqulu li sahibihi ana aktsaru minka. Langsung kalau di bacaan kita. Jelas ya? Tapi kalau di penulisan mushaf ada wawunya, tidak ada wawunya, ada alifnya, tidak ada alifnya, itu ada maknanya. Terasa musmani. Supaya mushaf ini yang baca pakai qiraah ini dia bisa baca juga, yang baca pakai qiraah ini dia bisa baca juga. Dia bisa jadikannya sebagai rujukan. Jelas ya? Baik, kalau penulisan boleh ditulis wawunya, boleh tidak ditulis. Sebab kalau kita memang tidak baca. Ya, jadi dani, daini, terus ulai. Ulai. Berikutnya ada 4 di sini ya. Coba diikuti. Dihi. Titihi. Terus tani, taini. Ulai. Baik, hada. Hadani, hadaini. Haulai. Hadihi. Hatani, hataini. Haulai. Berikutnya daka. Dalika, danika, dainika. Ulaika. Tilka. Tilka. Tanika, tainika.
tanika, tainika, ulaika. Baik, jadi begitu cara mengurutnya ya. Kalau secara bagan. Jadi da, kita bahas dulu di atas ya, secara dari awal kita lihat di pembahasan. Jadi tarifnya dulu diturun naik ke atas. Baik, tarif bahwa dia li muayyanin bi isyaratin hissiyah. Hal yang diperuntukkan untuk suatu tertentu dengan isyarat yang bisa ditangkap oleh panca indera. Jadi namanya isyarat ya, tunjuk. Ya. Orang melihat dari jauh dia bisa ditangkap apa yang dimaksud. Itu isyarat namanya. Ya, Indonesia ya isyarat ya. Jadi apa yang diisyarat ditunjuk. Nah, ini penggunaannya ada da. Da ini untuk mufrad mudzakkar. Jadi misalnya air ini, sebelah da maun. Da maun. Ini buku. Sebelah da kitabun. Jelas ya? Da kitabun. Itu laptop. Sebelah da mahmulun. Mahmul ya, laptop bahasa Arabnya mahmulun. Jelas ya? Baik. Kursi. Da kursiun. Jelas sampai sini? Baik, itu kata tunjuk untuk laki-laki. Bisa da. Dan bisa juga pakai hada. Hada. Ha itu kalau di i'rab ha harf litambih. Dia sendiri ha itu. Hanya tambih saja. Untuk memperingatkan. Da-nya itu yang kata tunjuk, itu yang ada i'rabnya. Kalau huruf tidak ada i'rabnya, itu kaidah tetap ya. Semua huruf la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada i'rabnya semua huruf. Iya. Jadi yang ada i'rabnya da. Da ini posisi untuk mudzakkar. Dalika sama. Dalika danya yang dihitung. Lika ini untuk kata tunjuk isyarat ini jauh gitu. Sesuatu yang jauh. Baik. Berikutnya di, dihi, ti, tihi. Ini penggunaan untuk perempuan atau untuk muannas. Ingat ya, muannas kita jenis ya, bukan perempuannya dalam artian hakiki, tapi mungkin untuk untuk majazi juga. Ya, misalnya kita kasih contoh ya muannas. Ini apa namanya kalau bahasa Arab? Sa'atun, kan begitu. Jadi kalau mau dibahasakan di sa'atun. Di sa'atun. Ini apa kalau bahasa Arab? Qalansuatun. Qalansua itu apa? Mudzakkar atau muannas? Muannas. Bilang ti, misalnya antum bilang ti, tihi, qalansuatun. Boleh. Jelas ya? Itu ada penggunaannya bahasa Arab. Aslinya begini, ini kata aslinya. Tapi yang paling banyak digunakan hadihi tilka. Antum kan paling banyak kenal itu kan. Hadihi dengan apa? Tilka. Tapi kalau orang Arab, kalau antum masuk di bicara yang sekarang ya di kampung di mana, kadang bicaranya pendek-pendek, nggak mau dia pakai hadihi terlalu panjang itu. Ya. Mana yang kamu? Dia cuma nanti, gitu ya kan. Kalau kita kan terlalu formal, hadihi terlalu panjang nanti, bang. Indonesia kadang bahasa basinya terlalu panjang kan, jadi dia pilih ya gak apa, yang panjang-panjang. Tapi kalau sudah terbiasa, dia cuma isyaratnya itu sudah enak gitu. Ya, ya kadang kita juga di bahasa seperti itu kan. Ya, kadang kalau terlalu ini dia nunjuknya ini, tapi kalau sudah santai itu aja, nah, gitu. Dia sudah bisa ngerti gitu. Baik. Untuk mudzakkar laki-laki dani daini. Dua orang ya, musanna ya. Dua orang, musanna mudzakkar. Ya, misalnya hadani rajulani. Hadani alkitabani. Ya, hadani alkitabani. Hadani albaitani. Jelas ya? Hataini, hadaini, itu dua untuk mudzakkar. Kalau muannasnya tani, taini lil musanna al mudzakkar. Misalnya hatani sayyaratani. Hataini sayyarataini, hataini al-madrasataini. Baik, untuk jamaknya ini jamak berlaku dua-duanya, mudzakkar dan apa? Muannas, sama jamaknya. Ulai, sama, ulai.
Untuk dzakar haulai dan ulaika. Jelas ya? Tapi kalau dalam Al-Qur'an kadang digunakan ulai saja. Ya, haulai yuhibbunakum wa la tuhibbunahum ya. Ada sebagian ayat cuma disebut ulai saja, tidak ada hanya. Itu bisa dua-duanya, tapi akarnya seperti ini. Kalau mau dibagankan, ini bagannya tadi di bawah. Coba. Ini bagannya, ini urutannya ya, seperti yang biasa kita bikin. Kita buat dulu mudzakarnya di atas 3, di bawahnya muannasnya. Mudzakkar ya untuk mufrad di atas, setelah itu untuk muthannanya, setelah itu untuk jamaknya. Setelah itu muannasnya untuk mufradanya, terus untuk muthannanya dan untuk jamaknya. Kalau da biasanya itu digunakan untuk dekat sekali. Sesuatu dekat sekali. Da misalnya dekat sekali. Kalau dekat juga tetapi tidak sangat dekat disebut hada. Atau isyarat sesuatu tapi untuk suatu makna, bukan barang yang ada di depannya. Kalau agak jauh itu disebut biasanya pakai daka. Daka. Jelas ya, itu bedanya ya. Da, hada, daka. Ya kalau untuk ininya ini mufradnya laki-laki, muthannanya dana, dani, daini, hadani, hadaini, dalika atau danika, dainika. Kalau jamaknya sama ya, ulai, haulai, ulaik. Nah, ini mufradanya ya, seperti yang telah kita baca. Baik, selesai. Untuk apa? Untuk isim isyarat. Satu lagi, al-ismul mausul. Ya, untuk sesi ini satu lagi, al-ism al-mausul. Ya, kita target sampai sesi berikutnya kita selesaikan seluruh pengantar tasrif. Jelas ya? Kita selesaikan seluruh pengantar tasrif. Ya, kalau sudah selesai seluruh pengantar tasrif, maka sisa waktu itu memang hanya membahas nahwunya saja. Ya, karena nahwu ini yang perlu yang sebenarnya inti di pelajaran nahwunya. Iya, supaya kita ada waktu lebih santai ya. Baik, kita selesaikan ini. Ini kan mudah ini, ismul mausul. Al-ismul mausul diikuti. Al-ismul mausul. At-ta'rifu ma wudi'a li muayyanin biwasitati jumlatin tudkaru ba'dahu tusamma silatan alfaduhu alladhi baik, saya lagi, alfaduhu alladhi al-mufradul mudakkaru allati al-mufradatul muannathatu alladhani alladaini al-muthanna al-mudakkaru allatani allataini al-muthanna al-muannathu alladhina al-ula li jami'i ad-dhukuri al-aqli allati allai li jami'i al-inathi. Apa itu isim mausul? Tarif mawudi ali muayyan, hal yang diperuntukkan untuk sesuatu yang tertentu. Ya, kalau ini sudah tertentu itu masuk di bab apa? Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ini bagian dari ma'rifah ya, sebagaimana yang sudah berlalu. Dengan perantara jumlah. Ada jumlah ya. Ya, jumlah itu kalau bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia, ini bahasa Arab ya. Jadi jumlah itu kumpulan kata-kata. Nah, itu disebut jumlah. Kalau bahasa Indonesia namanya apa? Kalimat. Kan kata dari kata terangkai kalimat. Kalau bahasa Arab tidak, kalimat dikumpul. Kalimat itu kata ya dalam bahasa Arab. Kalimat, banyak kalimat di dalam membentuk jumlah. Jelas ya? Baik. Jadi antum kalau saya salah ucap dalam membahasakan, antum maklumi saya. Sebab mirip-mirip tapi beda di dalam penggunaannya di bahasa Arab ya. Baik. Jadi sekarang dengan perantara sebuah kalimat yang disebutkan setelahnya sebagai silah. Sebagai silah, ini istilah ya. Jadi setiap, kalau ada isim mausul pasti ada silahnya. Itu kaidah. Kalau ada isim mausul pasti ada apa? Silahnya. Silahnya itulah jumlah itu tadi. Nah, tapi ini tidak terlalu penting ya dari sudut pemula. Pemula itu nanti. Ya, bahas itu nanti di buku setelahnya. Tapi untuk sekarang ini tahu ismul mausul saya.
Cuman ini yang kita ingin terangkan, bahwa dia adalah sesuatu yang menyambung. Dan yang disambung ini selalu ada jumlah, ada kalimat, ada kata-kata terangkai setelahnya. Ada kata-kata terangkai setelahnya. Baik. Yang kata sambungnya ini itu cuman beberapa kalimat yang ada di depan. Alladhi, ini khusus untuk mudzakkar, mufrad. Allati, ini mutsanna mufradah. Ya. Kemudian alladhani, alladaini. Ya. Ini khusus untuk mutsanna mudzakkar. Kemudian allatani, allataini, ini khusus mutsanna bagi muannats. Ya. Kemudian untuk jamaahnya, kalau mudzakkar alladina al-ula. Kalau untuk mutsanna allati, allai. Iya. Jelas ya? Misalnya ja'alladhi apa namanya? Kana naiman. Ja'alladhi kana naiman. Datang orang yang tadinya tidur. Ya. Jadi ini kan dia menggambarkan ada satu orang laki-laki datang, maka dia pakai alladhi. Dia pakai apa? Alladhi. Kalau datang dua orang yang tadinya tidur gimana? Baik, coba lihat. Ja'alladhi kana naiman. Ini alladhi ya, satu orang. Jelas ya? Kalau kita buat dua orang laki-laki bagaimana? Ja'a juga, tetap ja'a. Sebab dia fiilnya satu aja. Yang dua itu fiilnya. Ja'alladani kana, harus panjang juga, dua orang kan? Kana naimaini. Ya kan dua orang kan? Baik. Kalau banyak orang laki-laki, ja'a alladina kanu naimina. Jelas? Baik, ini jamak naimina bacanya. Sudah dua, beda. Baik, berikutnya untuk muannats mufradah ja'at di sini. Ja'at apa? Allati kanat kanat naimatan. Karena dia muannats ya, harus ada tahu tanisnya. Baik, oke. Berikutnya, kalau dua perempuan, ja'at allatani kanata naimataini. Jelas? Berikutnya, banyak perempuan, ja'at allati kunna naimatin. Nah, jadi harus seimbang ya, harus seimbang. Ini kalau pakai mufrad juga yang lainnya harus mufrad, fiilnya terikut domirnya, nanti khobar kananya juga harus mufrad juga, harus seimbang. Jelas ya? Baik, tapi ini lihat ini kata sambungnya ini semua ya digunakan sesuai dengan konteksnya. Kalau diartikan yang semua, yang. Jelas ya? Wallahi ya'isna minal mahidi. Itu kan perempuan ya. Iya. Baik. Apa namanya? Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allati wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawwurakum innallaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladana. Itu pakai allai di situ. Jelas ya? Ya maksudnya penggunaannya itu banyak di dalam Al-Qur'an, di dalam hadits. Ya semuanya ini dasar di pembahasan isim mausul.
Jadi isim mausul itu kata sambung. Tahu saja cara penggunaannya. Ringkasan bagannya seperti yang kita sebutkan. Coba dibawa. Turun lagi. Baik, ini ringkasannya. Ini aja antum perkuasa ini. Alladhi, coba diikuti. Alladhi, alladhani, alladaini, alladhina, al-ula, allati, allatani, allataini, allai, allati, allawati. Allawati ini jamak dari lati nih. Di jamak lati lagi ini kalau banyak sekali perempuannya. Tuh pakai allawati nggak apa-apa. Jelas ya? Baik, itu aja dulu tuh melihat ininya. Yang penting kata sambung untuk perempuan begitu penggunaannya. Baik, selesai sampai sini. Kita insyaallah taala sambung sesi berikutnya langsung setelah sholat duhur. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.